Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Apa sih itu sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang berfungsi untuk reproduksi atau berkembang biak pada wanita. Jadi sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, genitalia eksternal. Yang kedua, genitalia internal. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang genitalia eksternal terlebih dahulu. Jadi ini gambarnya. Yang ini mons pubis, yang ini klitoris, yang ini uretra, yang ini vagina, yang ini selaput darah atau hymen, yang ini labia minora, yang ini labia mayora, dan ini perineum, dan ini anus. Nah, pada genitalia eksternal ini terdapat 4 kelenjar, yaitu pertama 2 kelenjar skin dan 2 kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin terdiri dari kiri dan kanan bagian vagina, sedangkan kelenjar skin terdapat di bagian kiri dan kanan bagian uretra. Fungsinya sama, yaitu untuk melumasi. Selanjutnya kita akan membahas genitalia internal. Apa sih itu genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar dan berada di bagian dalam. Dan ini gambarnya. Yang pertama di sini adalah uterus. Yang pertama ini adalah uterus. Uterus ini adalah tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi dan tempat berkembangnya sel telur. Lanjut, terus di sini ovarium. Ovarium adalah tempat terbentuknya sel telur. Dan tempat hormon seksual wanita yaitu hormon estrogen dan progesteron. Lanjut, di sini fimbriae. Fimbriae ini merupakan rumbai-rumbai yang membawa sel telur menuju ke uterus. Lalu tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini merupakan jalur yang dilewati sel telur menuju ke uterus, juga tempat bertemunya sel telur dan sperma. Selanjutnya ini serviks. Ini serviks. Ini serviks. Terus dan di sini vagina. Lalu di bagian uterus ini terdapat lagi di beberapa lapisan. Yang pertama adalah yang ini pundus, dan di bagian atas pundus ini, di bagian jaringan ini endometrium. Yang ini endometrium. Dan di bagian sini myometrium, dan di sini adalah perimetrium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelvis. Pelvis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis minor ini berfungsi untuk menopang abdomen, sedangkan pelvis minor terdapat di bawah linea terminalis yang berfungsi untuk menopang organ-organ reproduksi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panggul. Panggul dibagi menjadi dua bagian, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor ini untuk menopang abdomen, sedangkan pelvis minor ini berfungsi untuk menopang organ-organ reproduksi. Selanjutnya tulang panggul dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang ini tulang os oxae, terus yang ini tulang sakrum, lalu yang ini tulang coccygeus. Tulang coccygeus dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Tulang ilium dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tulang crista iliaca, yang kedua tulang spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Pada bagian belakang ini spina iliaca posterior superior, di belakangnya ini spina iliaca posterior inferior. Pada bagian yang berlubang ini yaitu foramen obturatorium. Yang berbentuk mangkok ini yaitu acetabulum. Pada bagian yang segitiga ini yaitu arcus pubis. Pada tulang sakrum ini terdapat benjolan yaitu promontorium. Yang bolong-bolong ini namanya foramina sacra anterior. Selanjutnya kita akan membahas tentang artikulasio yang ada pada anatomi panggul. Yang ini artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara os ischium dan os sacrum. Nah, pada bagian bawah ini itu dinamakan artikulasio sacro-coccygeus yang menghubungkan antara os sacrum dan os coccygeus. Nah, selanjutnya di sini adalah artikulasio symphysis pubis yang menghubungkan antara pubis kanan dan pubis kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Ligamen yang pertama adalah ligamen pubicum. Yang ini ligamen pubicum. Dan yang ini adalah ligamen sacrospinarum, dan selanjutnya ini dan yang ini. Dan yang ini adalah ligamen tuberosum. Yang ini tuberosum. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot-otot panggul. Ini gambarnya. Yang ini adalah yang pertama, ini adalah musculobulbocarpheneus yang ini. Lalu di sini ada musculogluteus maximus yang ini. Lalu di sini adalah musculotempator ani. Musculotempator ani yang ini. Lalu di sini adalah musculopinter ani. Ini musculopinter ani. Lalu yang ini juga musculotuber ischiadica yang ini. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul itu ada 4. Yang ini gambarnya. Yang ini adalah glikoid. Yang ini adalah android. Yang ini. Yang ini adalah anthropoid. Yang ini anthropoid. Dan yang ini adalah platypeloid. Nah, ini. Yang pertama, bentuk panggul glikoid. Bentuk panggul glikoid ini hampir menyerupai lingkaran
hampir menyerupai lingkaran, spina isiadikanya tumpul dan tidak menonjol, dan arkus pubisnya itu berbentuk bulat. Bentuk seperti ini. Bentuk seperti itu umum ditemukan pada wanita. 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Bentuk panggul android. Yang kedua, bentuk panggul android menyerupai hati, spina isidiakanya menonjol dan osakrumnya lurus dan tidak melengkung. Dan bentuk seperti ini terdapat 33%. Pria bentuk panggulnya antropoid hampir menyerupai segitiga, spina isiadikanya itu tidak menonjol. Bentuk seperti ini lebih banyak menyerupai pada pria daripada wanita. Jika pada wanitanya berperawakan tinggi dan memiliki tungkai yang panjang. Ini. Yang ketiga, bentuk panggul platypeloid hampir menyerupai bentuk oval dan jarang ditemukan pada pria maupun pada wanita. Selanjutnya, platypeloid. Yang ini yang ketiga. Lanjut yang ketiga, bentuk panggul antropoid. Bentuk panggul antropoid ini hampir menyerupai segitiga, spina isiadika itu tidak menonjol. Bentuk seperti ini lebih banyak ditemukan pada pria dibandingkan pada wanita. Jika pada wanitanya, maka wanitanya berperawakan tinggi dan memiliki tungkai yang panjang. Yang keempat, bentuk panggul platypeloid hampir menyerupai bentuk oval dan jarang ditemukan pada pria maupun pada wanita. Yang ini. Selanjutnya, pemeriksaan panggul luar tujuannya untuk menilai keadaan dari bentuk panggul, apakah ada kelainan dan keadaan yang dapat menghambat jalan lahir. Pada pemeriksaan panggul luar ini ada 4 pemeriksaan, yaitu ini gambarnya. Yang pertama, yang ini gambar ini. Distansia spinarum ini merupakan pengukuran antara spina iliaca anterior posterior kiri dan kanan. Ukuran normalnya yaitu 23 sampai 26 cm. Gambar yang kedua. Yang ini distansia cristarum merupakan pemeriksaan krista iliaca kanan dan kiri. Ukuran normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Gambar yang ini. Gambar yang terakhir ini pemeriksaan lingkar panggul. Lingkar panggul dari ukurannya ini dimulai dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trender major spina dan mengelilingi keseluruhan panggul. Ukuran normalnya yaitu 80 sampai 90 cm.